Anda di seluruh Indonesia. Selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Tentu saja saya Farhan masih memandu acara ini bersama dengan Kidalang Rohmat Hadiwijoyo. How are you? Apa kabar bos? Kabar baik mas. Alhamdulillah. Ini tema bajunya Aryo Penangsang. Aryo Penangsang karena musim kampanye pindah nyebrang sungai ini. Politik melulu nih Kidalang nih lama-lama nih. Tapi suasana politik kita makin hangat dan panas ya. Adem panas maksudnya. Nah, ini masalah adem panas ini katanya beberapa hal yang bikin para politisi kita juga panas dingin itu lihat Rock Mini. Gak tahan lihat Rock Mini. Ada cerita wayang soal itu nggak? Ada mas di ada di wayang juga ada Rock Mini dulu itu. Oh ya? Iya. Bukan semua pakai kain gitu ya enggak ya? Enggak, ini kebetulan si Dewi Bidadari itu pas naik sapi atau lembu andini. Oh, kan. lembu andini. Ya karena dia pakai rok di atas dengkul. Aha. Rock Mini itu. Akhirnya menimbulkan syahwat kan gitu. What? Nah, syahwat oleh siapa sih? Buat oleh suaminya sendiri si Bloro Guru kan gitu. Ya boleh dong kalau begitu. Ya boleh, tapi enggak papan, bukan pada tepatnya kan. Oh, gitu. jangan di punggung sapi. Yuk kita bahas masalah ringan tapi ternyata menimbulkan riak-riak kegelisahan ini bersama dengan 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Dani, apa kabar Mbak? Baik, selamat. Sehat ya? Sehat. Untung nggak pakai rok mini. Kalau pakai rok mini gawat gitu. Bisa Dituntut kita bisa-bisa, apalagi kita tampil di TVRI ya. Dan berikutnya ada Mas Bima Arya, apa kabar? Alhamdulillah baik Kang Farhan. Sehat ya? Sehat selalu, alhamdulillah. Sebagai politisi dulu katanya Pak Harto pernah mengingatkan harta tahta wanita itu godaan terbesar untuk para pria. Betul. Harta nggak kurang dong ya, alhamdulillah ya, masih dapat rezeki. Enggak ya. juga sebetulnya. Tahta sedang menuju. Insya Allah. Nah wanita piye? Iya. Kumaha Wanita teh? sudah ada satu, alhamdulillah cukup. Cukup ya? Cukup ya. Cukup emang, itu juga nggak habis-habis ya. Dan khusus untuk malam ini kita kedatangan seorang tamu, Kate O'Loughlin. Hi, welcome. Hi, thank you. Kate O'Loughlin, you are from England. and what do you do in Indonesia? I'm doing an internship here with a policy consultancy. Jadi Kate ini adalah orang Inggris yang sedang melakukan magang di perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi. Panjang ya kebijakan. terjemahannya ya, padahal tadi Iya, pendek. ya. Makanya nih, oke. But it's nice to have you on the set. Thank you very much. It's nice to be 'Cause here. we are going to talk about miniskirt. Well, the first question would be, why are you not wearing miniskirt? Well, I knew I had to kneel down, so Oke deh, ya. Dia tahu bahwa akan duduk di bawah, jadi nggak mau pakai rok mini, ya kan? Bisa Kidalang langsung bubar. Wayangnya yang bubar. Oh iya wayangnya, maaf. Baiklah, coba kita simak dulu cerita tentang rok mini ini di cerita pewayangan ya Kidalang ya. Yang terkatup dalam sebuah judul, kisah Rock Mini Sang Dewi bersama Kidalang Rohmat Hadiwijoyo.
lang jagat ulun pengen lakoni saresmi Yayi. Aduh kulun. Mbok paduka kulun menika kedah ngempan papan. Nadyan menika wonten telenging samudra inggih samudra. Nanging boten samestrinipun nindakaken saresmi wonten inggih jagat menika kulun. Yayuma sing anjalari rokmu mini kuwi mau. Mula besok meneh kuwi yen lumaku klamur Kakang nganggo rok napa perlu nganggo celana jin. Yayi pun Kakang wis ora kuat Yayi. Pun ngaten kula. Up. Ucap kacarita neka semanten. Tan kiat ngampah unggaling asmara. Tetunggaling Jawata nggih Para Guru. Dupi mriksani wentisipun ingkang garwa Dewi Uma. Bra Ponang Kamaretna. Dumawa ingkang Kamaretna ingkang boten sinaruraken dhumateng Dewi Uma babar gara-gara dados berhala. Sak gunung anakan gedene. Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa sara maruta. Wah bujeng iblis lakram kaya dijarak aku tumeba ning tenging samudra. Iki wewangunane pakatene manungsa-manungsa bosok. Ayo tumibane Kama Sutra kondur iki mesti pakatene panduran. Ora obrak-abrik ora semengke wah. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari air mancur.
Kene apa kok bidol kan awakku parat. Mau kowe menungso apa bangsane apa ayo. Iki ana buta bajang bebarung arep munggah menang kayangan jumbring saloko. Ora gelem semingkir kelakon tak dugang. Oh, glak malang kowe. Mangunggung kanduan rimang lir leno tanpa kanen Kakang Kaneka Putra. Nun, kula wonten pangantos dawuh Pengulun. Paran-paraning gara-gara ing Ngadya Pada Kakang. Inggih Pengulun. Awrate kadangu pun Kakang. Anangkapi dawuh Paduka Pukulun sak gadu-gadu ing pemanggih. Pun Kakang badhe waluya badhe madangu ingkang dados pedhangunipun Paduka Pukulun. Sejatosipun gara-gara ingkang dumadi sakmenika wau sanes saking pokaling titah ing Ngacapada. Nanging menika tasih kula wangsa saking kayangan piyambak. Pukulun, punapa pun Kakang kalilan badhe hamatur ingkang prasaja Pukulun? Wilahing bawana langgeng Kakang Narada. Nun, wonten panjenengan ada Pukulun. Keparenga ngicalaken raos wigih ringa-ringa. Kakang panjenengan ulun lilani matur ingkang prasaja kula ingkang badhe nanggel sedaya Kakang Kaneka Putra. Hoi, nggih Pukulun. Inggih Kakang. Kula wiwiti nalika jaman purba nalika semanten. Nalika semanten Pukulun Nadipkara Guru menika badhe palakrami dawuh kaliyan Kang Rayi ingkang inggih menika Dewi Uma. Nanging kalampanipun sedaya pamintanipun ingkang garwa
permintaan ingkang limprah wujud limprah maupun boten limprah sedaya dipun sebadani. Menawi panumundhut ingkang limprah badhe babar karahayon nanging menawi boten limprah menika badhe ambarengi dados durhaka ing kayangan mriki. Halo sepukulun, inggih Kakang halang nggih. Wonten malih panunggalane nalika semanten. Adi pukulun badhe nitih garwa nggih. Ingkang rayuma badhe nitih Lembu Andini. Amarga Lembu Andini menika nalika semanten nembe araton wonten brangkilening Gunung Himalaya. Nalika semanten Adi pukulun saged naklokaken ingkang sapi araton ing Gunung Himalaya wau ngantos sapernika dados tetumpakaning paduka pukulun. Inggih boten pukulun. Inggih Kakang halang nggih. Elok ing kathah lembu wau dados titiang paduka mila paduka hawenang haji juluk Sang Hyang Pasopati. Inggih Kakang halang nggih. Nalika semanten Adi pukulun pengin peputra malih nalika semanten kaliyan ingkang garwa badhe nitih Lembu Andini. Wonten malih panunggalane nalika semanten Yai Adi Guru badhe nitih Lembu Andini ngangklang jagat. Wonten antariksa menika wontene namung sepi. Boten wonten tiyang, boten wonten janma, boten wonten dewa ingkang wonten sipating priya kelawan wanudya. Jroning sepi isine mung lali, jroning lali isine mung hawa. Nalika semanten Adi pukulun boten saged ngontrol Bramantyan ing tias. Ingkang kamarta dados dawah wonten telenging samudra babar Buta Bajang. Inggih jatosipun Buta Bajang menika ingkang dados punang gara-gara. Lenglenging griya mangu-mangu. Mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kahanen. Duh Kakang, kula wonten dawuh. Mekaten kula nyuwun borong mangsa bodho anggen paduka munduraken bados nentremaken gara-gara kang dumadi menika Kakang. Menawi mekaten kula pamit. Daya-daya badhe nyirep gara-gara menika.
Wrangka dewa. Bangsane dewa aku Naroda. Buta Barongan. Aku ulun wis entuk purba panguwasa. Yen to krampungane apa kang dadi karapamu, kowe wis diakoni dadi turuning Sang Hyang Guru, ya dadi warganing dewa. Amarga kedadianmu kuwi saka salah mangsa. Ya terus terang gak utang nalika semana pukulan Brara Guru kuwi ngangklang jagat. Ya nadyan saresmi kelawan garwa kuwi sah-sah wae nanging ora ngepan papan. Anjalari salah mangsa wektu kang ora prayoga kanggo saresmi sak nggon-nggon ngumbar asmara lan ngumbar hawa nafsu. Ya kedadian kaya kowe amarga kowe wektu kang kliru, mula kowe tak jenengake Kala ya Bathara Kala seksen jagat saisine. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu Rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Dan saya masih bersama dengan Ki Rohmat Hadiwijo. Ki Rohmat, kira-kira apa intisari dari kisah Rokmini Sang Dewi tadi itu? Sebetulnya cerita itu sudah saya tulis di edisi Minggu Bisnis Indonesia tanggal 18 Maret Mas ya. Oke. Jadi memang saya judulnya Rokmini Sang Dewi, sebetulnya lahirnya Bathara Kala itu. Iya, iya. Jadi kalau orang tidak, walaupun dengan istrinya sendiri, iya, kita bersenggama dengan istrinya sendiri tapi tidak pada tempatnya, jadilah kolo kan gitu. Jadi kembali ke apa itu Rokmini tadi. Jadi Rokmini itu sebetulnya kita nggak usah perlu ributkan lah di dalam apa itu dalam agenda pemerintah. Sampai jadi peraturan DPR segala macam gitu ya. Kan setiap waktu undangan itu pun udah jelaskan. Undangan datang setengah jam sebelumnya, pakaian rapi kan begitu udah jelas itu. Kenapa harus diulangkan detail lagi gitu lah. Jadi kembali ke cerita ini Mas. Jadi ceritanya itu si Bathara Guru sedang naik Lembu Andini. Sore-sore jam 5 itu di atas samudra kan. Dikira yang ada di atas itu cuma dia berdua. Padahal kan burung kan banyak itu, pada burung terbang. Dewa yang lain sih itu. Nah itu kepengen apa itu kalau bahasa kerennya itu pas birahi lah gitu si Bathara Gurunya. Sudah diingatkan oleh si Umo jangan di sini bilang kita pulang dulu. Isin no. Gak sabar dia, gak sabar. Lah Bathara Guru ya mohon maaf keluar kamar retnanya tadi. Iya. Air kamarnya keluar jatuh ke dasar samudra. Jadilah si Bathara Kala tadi. Akhirnya apa? Menimbulkan problem baru lagi. Apa? Bathara Kala minta makan. Nah, buta raksasa besar seperti itu kan, yang dimakan siapa? Yang membawa sial di dunia itu jadi hak makannya
psikolog kan gitu. Oh. Kan gitu. Ada Makanya mesti ada yang diruat. diruat kan begitu. Nah, Ya, ini sebetulnya jangan sampailah itu perkara Rock Mini itu jadi bedoro-kolo di Republik ini kan gitu. Ya, Kecuali kalau bedoro-kolonya makan para koruptor boleh kan gitu kan gitu. Masalahnya enggak, koruptornya malah makan yang pakai rok mini itu masalahnya. Baik Ki Dalang, mungkin pertanyaannya adalah ini ada ranah pribadi, ada ranah negara. Gimana ya narik batasnya? Karena saya sebagai pemimpin kadang-kadang juga punya titipan toh bahwa tolong dijaga moral bangsa kita gitu. Tapi menerjemahkannya itulah yang bikin pusing, Mbak Dani. Iya, saya pikir pembicaraan tentang Rock Mini itu tidak lagi sebatas tentang soal etika dan estetika saja, tetapi ini lebih jauh lagi. Kita sebenarnya sedang bicara tentang seksualitas, tentang dan relasi kuasa. Jadi di sini kita melihat bahwa persoalan tentang Rock Mini ini hanyalah salah satu. Tapi sebelumnya kita juga pernah melihat Inul dilarang, kita melihat Perda Syariat itu juga mengatur tentang perempuan itu negara ya? harusnya memakai apa. Jadi ini ada relasi kuasa yang bermain di sini. Jadi melalui tubuh perempuan ada histerisasi tentang tubuh perempuan yang sebetulnya itu secara terus-menerus direproduksi oleh negara. Bagaimana sistem kontrol, pengawasan yang kemudian dirancang demikian sempurna seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran gitu. Well, let me ask Kate about this. Do you agree if the government, the state, is deciding what women can and cannot wear? No, I don't agree at all. Why not? Because I think what women wear is a personal choice. It's part of their freedom of expression and freedom to be who they are. And the government can't control that. And they especially shouldn't tell women in particular what to wear and make them responsible for interaction between men and women. That's they should both be responsible. Poin dari Kate sih jelas sekali rupanya ya, bahwa buat Kate negara atau pemerintah jangan suka ngatur apa yang mau dipakai sama perempuan, dan jangan hubungan apa yang digunakan atau dipakai oleh perempuan dihubungkan dengan perilaku hubungan antara laki-laki dengan perempuan, karena itu ranah yang berbeda. Kira-kira gitu. Pak, I hope you understand Indonesia. So, tapi saya pengen ke Mas Bima kalau begitu. Artinya kalau misalnya ada amanat gitu ya, bahwa negara dan pemerintah serta pemimpin harus menjaga moral gitu. Apakah jadi menjaga moral jadi serba terbatas untuk for a privacy reason gitu? Sebetulnya pertanyaan besarnya adalah sejauh mana negara itu bisa masuk ke wilayah privat kita. Ya, Oke. Itu saja perdebatannya. Nah, wilayah privat itu sangat ditentukan terhadap apa yang menjadi pegangan negara selama ini. Kalau di negaranya Kate gitu, itu yang tentu saja menganut paham liberalis, itu penghargaan terhadap hak individu itu luar biasa. Ya. Ya, jadi di sana simpel saja batasannya. Hak individu itu unlimited, kecuali batasannya adalah ketika dia mengganggu hak orang lain. Oh, oke. Begitu. Nah, kalau di kita ini masih lentur. Nah, ada yang menafsirkan terlalu jauh bahwa negara pun bisa mengatur hal-hal yang begitu pribadi, Iya. ya termasuk masalah merokok, termasuk berpakaian dan lain-lain. Nah, tapi buat saya sebetulnya jangan kita pusing-pusing deh masalah apakah itu ranah pribadi dan lain-lain. Masih banyak yang lebih penting harus diurus oleh negara. Itu satu. Ya, yang kedua adalah ya kita perlu keteladanan dong. Artinya kalau bicara A, ya A juga, satu kata, satu perbuatan. Kalau melarang Rock Mini, apakah betul yang melarang itu moralnya sudah sempurna semua? Wey, Ya enggak? tanda tanya besar. Bukan begitu, Kate? Yes. Yes gitu ya. Ya. Saya khawatirnya justru gini, sekarang kita nafsu naikin BBM tapi nafsu juga nurunin Rock Mini. Itu yang jadi bisa jadi tanda tanya besar yang berikutnya. Tapi Mbak Dani kalau begitu ya artinya saya ada khawatirnya nih. Mas Bima bilang tadi dan saya setuju. Ada batas yang sangat lentur antara negara sama kehidupan pribadi. Jadi negara boleh intervensi pada kehidupan pribadi. Tapi pada level tertentu ketika sang pribadi sudah bisa menguasai negara, maka negara itu di-personalize. Iya kan? As if when you are in power, you can customize your own country gitu. Sekarang kan kalau kamu sudah berkuasa, kita bisa pokoknya kebiasaan bapak itu kalau ngaturnya gini. Itu kan
Gimana tuh? Ya, saya sepakat ya bahwa negara harusnya tidak terlalu menjangkau ke ranah domestik, ke ranah privat. Karena tadi seperti kita katakan bahwa itu adalah ada hak pribadi yang kemudian bergesekan dengan apa yang negara atur itu. Padahal ranah itu ada kaitannya dengan bagaimana hak warga negara untuk berekspresi dan sebagainya. Tetapi Mas Farhan, saya pikir kalau kita melihat ini kan sebetulnya lebih jauh bahwa perempuan selalu dijadikan objek. Oke, ini udah isunya udah gender ya? Ya, mau tidak mau Ya. kita melihatnya Ya. jadi seperti itu gitu. Katakanlah dalam kasus perkosaan, kita selalu perempuan yang dikatakan bahwa ya jelas Mesti bajunya, pakaiannya. pakaiannya merangsang laki-laki gitu. Jadi korban pun sudah 2 kali menjadi korban Ya, karena dia pertama Victimize. dia korban perkosaan, kemudian kedua dituduh karena menjadi penyebab dari adanya perkosaan itu sendiri. Iya. Nah, Itu maksud menyakitkan saya pikir ini tadi yang saya katakan bahwa bahkan Foucault sendiri mengatakan dalam bukunya History of Sexuality itu sebetulnya sistem kontrol, sistem pengawasan terhadap seksualitas kita, terutama perempuan misalnya, ini hasil produk dari sebuah rezim atau sistem pengawasan kontrol yang dulu dilakukan pada zaman Victoria. Iya. Jadi ini merupakan bukan sekedar kita melarang ini ranah domestik atau privat, tapi itu lahir dari sebuah kesadaran bagaimana seksualitas, bagaimana tubuh perempuan itu perlu dikontrol, perlu diawasi dan kemudian diberikan pelabelan-pelabelan jika dia tidak sesuai dengan pengaturan-pengaturan ini, perempuan harus tertutup, perempuan harus sopan. Ketika dia tidak mengikuti aturan itu, maka ada stigmatisasi. Perempuan nakal, perempuan yang menggoda, dan perempuan yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Artinya harusnya kalau memang ada perempuan dilarang pakai rok mini, harusnya ada laki-laki dilarang buka mata. Kalau ketemu perempuan mesti merem. Gitu. Karena kalau buka mata aku terangsang ya dong. Fairnya seperti itu toh harusnya toh. Ya. Harusnya seperti itu Iya. Mas, tapi pada kenyataannya kan justru itu tadi kita kembali lagi kepada bagaimana mengobjektivasi perempuan ini sebagai bukan hanya sebagai korban belaka tapi sebagai pencetus adanya tindakan-tindakan penyimpangan kriminal dan sebagainya itu. Kate, let me get back to you. When it comes to, she mentioned that this miniskirt problems is reflecting a gender issue in this part. So, learning from your country, or just reflecting from your country, how serious is gender issue in England? What do you mean? How would people react in England to this? Now, how would people of England and the government of England looking at the gender issue, the gender interaction in England? Provided if this case is happen at UK, so what would the directions of the people in relation to the gender issue? I think people would just think it was completely ridiculous because people wear whatever they want, and it's never been an issue discussed by the government how people should dress. So What is the gender issue that is really attracting a lot of attention in England? Well, there's still a lot of discussion in England about gender issues, things like the fact that on average women doing the same job as a man will earn less. And there's still disagreements about things like, women's behavior and whether they should be allowed to behave however they want, and if that can encourage a man to see them in a certain way. The same kind of issues as in Indonesia are still the same, but there's just perhaps a different line is drawn. So people would never discuss whether or not it's okay to wear miniskirts because miniskirts are just everywhere. So no one even Jadi questions it. dalam ekspresi berbeda ternyata seksualisasi tubuh wanita ada di seluruh dunia, bahkan di Inggris yang sangat liberal sekalipun gitu ya. Wah, ini kok kita diskusinya jadi masalah gender ya, Mas Bima ya. Ini menarik loh, karena apa? Karena peranan perempuan sekarang ini di dunia semakin lama semakin terasa powerfulnya. Iya loh. The world is driven by women. Why? Because we are driven by women. Oke? Iya dong. Ya enggak? Ya. Nah,
dunia ini dikendalikan oleh perempuan. Kenapa? Karena kita semua rela berbuat apapun untuk para perempuan kita. Betulkah itu? Coba kita bahas sesaat lagi setelah kita kembali setelah jeda berikut ini masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Dan Kidalang, saya langsungkan ke Kidalang nih. Kidalang, kalau lihat apa yang dipaparkan sama Kate oleh Mbak Dani juga menunjukkan bahwa sebetulnya, waduh, ini perempuan-perempuan ini jangan-jangan yang seharusnya mereka mengatur hidup kita kok jadi yang kita ngatur, Yang dia ngatur bahkan gitu kan. cara berpakaian juga gitu. Gimana pandangan Pak Kidalang? Enggak, sebetulnya yang nakal tuh laki-lakinya juga. Karena kalau begitu lihat rok mini, yang pusing itu kepalanya laki-laki. Itu pengalaman pribadi. Bukan, seperti Kate mention tadi, you know, when I was in state, you know, during summertime. Oh iya, Summertime, girls just lay down summertime, in the musim parks. panas di Amerika. Yeah, just lay down the parks and then just wear whatever they want, miniskirt, but they don't care because the attitude of the boys or men is not dirty mind, you know. So that's the point. So Okay. jadi kembali ke masing-masing pribadi laki-lakinya. Jadi memang. harusnya kita menata dulu hati Yes. dan pikiran kita Nah. sebelum kita menata cara orang berpakaian. Nah, dibarengin dengan regulasi dari government. Jadi kalau rape atau sexual harassment itu punishment-nya itu besar sekali. Oh iya, harus. Nah, itu di sana itu di luar negeri tadi kembali ke human right tadi itu. Jadi itu lebih. Jadi orang nggak berani staring at people, staring in ladies ini nggak boleh. Dari kecil udah diajarin don't stare Ada strangers gitu ya. strangers. Nah, gitu. Jadi Jangan suka melototi perempuan. Nah, di sini begitu ada rok mini bingung sendiri kan gitu. Lah, jadi memang ada masalah dengan perilaku ya. Ya, mindset kita tentang seksualitas itu sendiri juga mempengaruhi bagaimana tindakan kita itu kemudian diaplikasikan terhadap misalkan hukum Iya. atau kebijakan. Iya. Jadi seksualitas kita itulah justru cara kita memandang seksualitas kita itu tercermin dari bagaimana itu misalkan salah satunya diaplikasikan dari kebijakan atau hukum. PR besar itu ya. Nah, itu pertama, Mas. Yang kedua, saya pikir ini juga jangan-jangan kemudian kita kan berpikir ini kan jangan-jangan ini sebuah ketidakmampuan dari kita mengurus ranah publik kemudian ranah privat yang kemudian kita obok-obok. Kadang-kala kan kemudian kita, di tengah kita ada riuh rendahnya tentang isu korupsi misalnya, di tengah riuh rendahnya tentang meningkatnya angka-angka kekerasan, kemudian kemiskinan dan sebagainya, tapi kok kemudian yang lebih prioritas, katakanlah yang muncul di publik, terus kemudian diperkarakan di DPR bahkan, itu adalah soal rok mini misalnya. Itu Iya. kan sangat kontras gitu, betapa kebutuhan publik dengan apa yang diberikan oleh wakil publik kemudian ada kesenjangan gitu. Iya, kesannya remeh-temeh banget yang dibahas, padahal ada masalah yang lebih berat. Kalau begitu saya ingin ke Mas Bima. Apa sebetulnya, bagaimana sebetulnya posisi kaum perempuan sih di masyarakat ini? Loh, saya laki-laki loh. Maksudnya Ya. gimana pertanyaannya? Bagaimana posisi Posisinya. kaum perempuan Kaum perempuan. di dalam masyarakat? Karena Anda calon pemimpin, yang Anda pimpin nggak bisa laki-laki, bisa perempuan. Gimana? Cerita sedikit. Silahkan. Saya pernah ke Pakistan, Oke. jadi pengamat pemilu di sana. Kaget ya, begitu kampanye nggak ada perempuannya, laki-laki semua. Oh. Ya karena kampanye itu Jurukamnya malam-malam. maupun yang datangnya? Semuanya, karena kampanye malam-malam di sana, nggak boleh siang-siang. Oh, Nggak boleh kampanye harus malam? Harus malam, ya. Nah perempuan nggak boleh keluar malam. Oh. Datang ke kampus, kantinnya ada dua, perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Ada segregasi. Betul-betul strict ya. Iya. Tapi di sana politisi-politisi perempuannya itu jadi macan semua. Benazir. Ya, ya jadi kulturnya tidak memihak kepada perempuan seolah-olah, tetapi di politik, pentas-pentas politik perempuan itu berperan. Kenapa? Karena di sana
ada semacam affirmative action. Jadi ada alokasi Affirmative khusus ya, ada kuota khusus untuk perempuan. Jadi kalau di kita kan enggak. Kalau di Iya. kita kan perempuan itu hanya diatur berdasarkan listnya ya harus ada Iya. 30%. Kalau di sana ada kuotanya. Jadi gimana pun caranya pokoknya ada sekian persen di parlemen begitu. Nah ini kenapa? Ya karena ada culture barrier tadi yang harus diterobos oleh aturan-aturan. Menurut saya di negara kita juga sama. Secara kultural dan lain-lain perempuan ini posisinya memang agak berbeda. Ya. Nah karena itu harus ada terobosan-terobosan ya supaya lebih cepat lagi melambungnya perempuan ini. Begitu. Oke. Karena lain kalau ada sentuhan perempuan itu politik kita insya Allah akan lain. Gitu. Bima was talking about cultural barrier and a cultural part in the progression of women roles in the society. You learn wayang later, right? Yeah. How do you see wayang? Well, for me, I think the first thing that I notice about wayang is the characters and how intricate the design is, and how beautiful they are to look at, and just how interesting to look at, because it's like a human form, but it's definitely very different. So that was interesting, really interesting to me. But how I see it culturally, I still don't understand why Indonesia produced wayang. It's very hard, I think, to understand a culture because it's so complicated. But I think it's really a really great thing that it's like it unites people, at least in Java, that so many people love wayang and everyone is familiar with it, and with the characters, they recognize the characters. I think that's a really attractive thing about a society, to see its culture reflected in people's tastes. Can you distinguish between the female character and the male character of wayang? It depends which character. Oke. Kidalang pengen lihat yang ini. This is Ibu Kunde, is Mother Kunde. Oh, is this female or male? What do you think? This And is then I let's think guess. female. 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 right? Oh benar, ini Yeah. Ibu Kunti. Ibu Kunde. Female, that's true. Really? This one? I think that's male. Man. Iya, Man. Batara Kresna. One more ya. One more. How about this? I think that's an animal. What, male or female? Oke, no comment katanya. Oke, tapi artinya gini loh, bahwa ketika kita bicara budaya, ya, itu punya peran yang sangat penting dalam memberikan porsi dalam tanda kutip ya. Buat saya udah bukan perdebatan lagi, tapi porsi kolaborasi gender. Memang harus ada tuh batas-batasnya. Gimana menurut Mbak Dani? Ya, saya pikir persoalan budaya ini juga berpengaruh juga ya. Hampir di seluruh budaya yang kita miliki itu kan semuanya memiliki budaya yang sangat patriarkal, di mana semua itu berpusat kepada peran bapak yang sentral. Jadi kemudian perempuan itu menjadi kemudian second sex. Jenis kelamin Kelas 2. dan kita tahu itu terimplementasi dalam katakanlah tadi yang seperti dikatakan Mas Bima adalah dalam ranah politik. Kita melihat misalnya negara-negara di Skandinavia itu kuota perempuan di parlemennya itu mencapai 40%. Okay. Kemudian kita berpikir apakah itu karena perempuan ikut campur dalam ranah politik? Saya pikir itu adalah salah satu alasan. Tetapi dan itu harus dirancang ya, secara sengaja, direkayasa ya. Kita kan dibatalkan di MK tentang soal 30%. Oh, dibatalkan ya? Tentang pilihan yang itu. Jadi perempuan itu bukan kuota atau pemberdayaan itu kemudian diubah menjadi kita harus bersaing setara gitu. Oh. Padahal kita tahu bahwa tadi kita startnya aja sudah beda gitu. Iya. Jadi sistem kuota itu menjadi penting. Dan kemudian sistem politik itu sendiri Mas Farhan, saya pikir negara-negara di Skandinavia itu demokrasinya sudah mapan. Demokrasi yang sudah mapan, demokrasi yang berjalan dengan baik itu membuka ruang-ruang untuk keterlibatan perempuan lebih banyak lagi. Sehingga itu berevolusi. Kemudian Berinteraksi. bertemu dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi bahwa perempuan kemudian bisa berkiprah di ranah
politik tadi. Kate, you were born and raised in England. Yep, that's right. Okay. How do you see the culture in England would shape the role of women in the society? Well, I don't know. It's quite difficult to understand your own culture because you just see it as normal. Uh-huh. I think that women have a lot of freedom in England, but then at the same time, I think the way that their roles are shaped are the same ways that they can be shaped in other countries by the fact that traditionally they are the mother. So maybe they are seen as having the most important role in raising children, then maybe that shapes how they see their careers because they realize at some point they're going to put their career on hold to raise the children. So it's the same ways as in other countries. In England, I don't know how it's different. I guess because I suppose because our economy is already quite developed, so we need everyone to work. Rather than there's not good unemployment right now, but everyone needs to work. So then, since the World War, when women had to go to work because men had to go to fight, then it's been important for women to work. So they've had financial independence and they've had to pursue their own education. So that's given them more opportunity and more freedom in society. Pendeknya ternyata peran ekonomi wanita di Inggris memang lebih besar karena desakan kebutuhan. Tetapi peran tradisional seorang perempuan untuk menjadi ibu dan yang bertanggung jawab dalam tanda kutip untuk membesarkan dan mendidik anak tetap ada bebannya di perempuan gitu ya. Nah artinya gini Bima, kalau dalam keadaan kita sekarang ya Pakistan is Pakistan dong, udah ada caranya sendiri. Kalau dalam keadaan kita sekarang nih, bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang cantik luar biasa bernama perempuan ini? Sebelum menjawab itu, saya mau mengangkat satu fakta yang mungkin semuanya akan terkaget-kaget ya. Saya baru dapat data itu dari catatan sipil dari KUA itu, tingkat perceraian itu semakin tinggi. Setelah dilihat datanya, banyak yang bercerai itu dari kalangan guru, khususnya perempuan. Karena income bertambah, ya, kemudian posisi tawar mungkin lebih baik, ketika suaminya menjadi kurang baik, ya, itu keluarga berantakan. Nah ini saya kira harus penelitian lebih lanjut, ya. Mengapa gitu? Jadi ketika tadi kan kata Kate ya bahwa ketika kesempatan kerja lebih, ekonomi naik, ya perempuan itu mengambil peran di mana-mana. Iya. Nah tetapi dalam kasus Indonesia, ketika ekonomi membaik, perempuan berperan, tapi rumah tangga bubar. Ya ini saya ingin dengar barangkali ya dari Mbak Dani gimana ya, karena buat saya ini artinya ini harus hati-hati kita berbicara karena banyak yang siap untuk mobilitas vertikal, tetapi karakternya itu tidak juga siap. Nah ini kan penting, makanya kita nggak bisa berpikir simpel. Kalau berpikir membangun itu ya semua aspek harus kita hitung. Ya 360 derajat. Seru itu sebetulnya kalau kita bahas total ya, tapi sedikit deh Mas. Sedikit ya? Oke, tadi dikatakan bahwa rumah tangga itu kan sebetulnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki dalam soal hak dan kewajiban ya. Tetapi pada kenyataannya karena kultur kita, tradisi kita selalu bahwa perempuan itu mengasuh anak, perempuan itu harus mendidik anak dengan segala beban-beban yang ada. Kemudian ketika posisi tawar itu naik dan ketika kesadaran tentang hak itu menjadi lebih besar, kemudian sebetulnya tidak membuat laki-laki mungkin menjadi siap bahwa itu berarti membuat rumah tangga berantakan dan sebagainya. Padahal rumah tangga itu kan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Makanya, jadi itu memang nggak cukup untuk diskusi 2 menit ini. Bisa panjang ini perdebatannya. Perdebatannya panjang sekali. Tapi itu menarik untuk bisa didiskusikan lagi. Talking about long hours, how many hours did you spend the last time when you're watching wayang? I think it was 8 altogether. 8 jam nonton wayang. Okay, where was that? In Solo. In Solo. Yeah. Who was the dalang? Ki Pabo Asmoro. Wah, hebat dia sudah nonton Ki
Prabowo Asmoro. Prabowo Asmoro, oke. Mungkin Prabowo Asmoro kemana-mana pakai ojek ya supaya nggak becek. Baiklah, Kate, it's so nice to have you here. Thank you so much and to Thank hear you. your point of view. Mas Bima, seperti biasa, The New Generation. Terima kasih, Kang Terima kasih Farhan. sekali untuk pandangan-pandangan yang menarik dan menggoda. Mbak Dani, Terima kasih Mas senang Farhan. sekali kita selalu bisa ngobrol. Kidalang, piye? Tos jarak jauh. Tos jarak jauh terhalang oleh 3 pilar yang sangat menggoda. Ay, ay, ay. Sampai ketemu lagi di episode mendatang dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Sarwa Sarwi Pedalangan TVRI Pranyata datang kendak Luri budaya Jawi nyawiji